ketika inspirasi diafragma ngapain, kemudian muskulus interkostal ngapain, dan seterusnya. Nah, ini proses respirasi ya adik-adik. Nanti ditambah lagi dengan, kalau adik-adik melakukan auskultasi, harus paham suara respirasi normal itu ada berapa gitu. Misalnya disebutkan bronkial, vesikular, dan bronkofesikular. Kemudian di mana meletakkan stetoskop, menggunakan diafragma atau bel, adik-adik juga harus bisa melakukannya dengan baik. Nah, setelah tugas itu bisa dilakukan dengan baik, apapun hasilnya harus dicatat, kemudian adik-adik wajib bisa menginterpretasikan hasil karena ada nilai normal. Di bawah nilai normal maksudnya apa? Di atas nilai normal maksudnya apa? Pada kasus yang adik-adik tangani. Mungkin beda kasus juga beda interpretasi adik-adik gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya kalau mau lebih ke semester-semester yang lebih tinggi, penyakit respirasi ini, kalaupun adik-adik menemukan keluhan utamanya itu pada sistem respirasi, belum tentu dia penyakit primer. Kadang-kadang juga sekunder. Oleh karena itu, kenapa ketika kita memeriksa seekor hewan dengan keluhan tertentu, kita diwajibkan untuk memeriksa semua sistem tubuh adik-adik. Semoga adik-adik masih paham dan ingat soal itu supaya jauh lebih mudah untuk memahami materi pada pagi hari ini. Baik, adik-adik, coba adik-adik sebutkan yang nomor 1 itu kira-kira bagian tubuh yang mana ya? Apa namanya? Trachea, betul. Jadi kalau adik-adik mendengarkan suara respirasi, yang namanya suara bronkial, stetoskopnya diletakkan di bagian dinding torak, sebenarnya yang didengarkan adalah suara trachea yang masuk ke thorax inlet ya adik-adik. Kemudian yang nomor 2 pasti udah tahu, ketika bercabang 2 namanya berubah menjadi bronkus adik-adik. Jadi suara bronkial tuh mestinya di situ, tapi kan adik-adik tidak melakukannya di situ. Baru nanti kalau ketemu suara bronkofesikular baru di situ. Kemudian bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus. betul. Kemudian bronkiolus nanti akan menuju ke alveolus adik-adik. Nah, suara yang keluar masuk alveolus itu ialah yang disebut dengan suara vesikular. Jadi ada 3 suara respirasi normal ya, bronkial, bronkofesikular, dan vesikular. Kemudian adik-adik perhatikan, ini adalah alveoli. Adik-adik perhatikan inhalasi, memasukkan O2, ekshalasi atau ekspirasi, mengeluarkan CO2. Kemudian di permukaan alveoli ada pembuluh darah kecil, venul dan arteriol ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik makan keripik paru itu sebenarnya alveolinya tidak ada karena dia isinya adalah udara. Dia sudah kempet gitu ya, sudah kempes gitu. Nah, yang adik-adik makan kriuk-kriuk itu adalah jaringan interstisial ya adik-adik ya. Di sana ada kolagen, ada jaringan ikat yang lainnya, ada pembuluh darah dan seterusnya. Jadi adik-adik orientasinya harus betul. Baik, kita akan mencoba untuk beberapa istilah. Kalau adik-adik tadi kan pemahaman fisiologi anatomi begitu ya, orientasinya harus benar. Nah, kalau ini adik-adik ketika melakukan pemeriksaan fisik, adik-adik harus bisa memberi nama menggunakan bahasa medis kedokteran hewan. Nggak boleh lagi ngomong, oh ini nafasnya sesek gitu, kayaknya menggos-menggos gitu. Nggak boleh adik-adik harus menggunakan bahasa medis. Coba adik-adik nomor 1 kira-kira apa? Kalau sulit bernafas kan dyspnea. Kalau tidak bernafas namanya apa? Apnu adik-adik. Nggak makan, itu kan makan ya. Nggak mau makan, anoreksia. Selalu kalau tidak itu depannya A. Nggak bisa pipis, anuria gitu adik-adik. Karena tidak ada urin yang dikeluarkan. Harus dibiasakan. Nomor 2 adik-adik, kalau kekurangan O2 namanya apa adik-adik? Hipoksia. Oke, kalau ada darah di dalam rongga torak namanya Hemotoraks. Oke, inflamasi pada sinus namanya
Sinusitis. Iya, betul. Kemudian kalau kita misalnya mau melihat pakai endoskopi adik-adik ya, kemudian di tabung yang menghasilkan suara, namanya apa? Baik. Sekarang nomor 6, membuka eh, pipa udara adik-adik. Iya, yes. Membuka pipa suara, membuka, dibiarkan terbuka. Terima kasih banyak ini. Dua. Tracheostomy. Baik. Betul. Jadi kalau adik-adik misalnya ada batu di uretra, kemudian adik-adik membuka, dibiarkan terbuka, itu pakai pakai S ya adik-adik ya, pakai S. Tracheostomi. Tapi kalau adik-adik buka uretra kemudian dijahit lagi, kita menyebutnya tracheotomi tanpa S ya adik-adik ya. Jadi mohon adik-adik perhatikan betul spellingnya itu ya harus benar. Baik. Kemudian kalau mukosa kebiruan namanya apa adik-adik? Mukosa kekuningan namanya ikterus. Mukosa pucat namanya anemis. Kalau kebiruan namanya apa? Depannya C. Halo? Cyanosis. Oke, betul. Jadi adik-adik coba ya bisa memahami kalimat-kalimat ini untuk sistem respirasi. Yang terakhir, kalau ada kelebihan CO2 di dalam tubuh kita namanya Iya, jadi adik-adik harus membiasakan untuk ini. Ada yang kayaknya bisa dilogikakan, ada yang enggak, adik-adik. Baik, adik-adik kita mulai ya. Untuk yang pertama, penyakit kita mulai dari rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini ada penyakit yang namanya epistaksis dan hemoptisis. Bedanya apa? Kalau epistaksis itu mimisan, adik-adik. Kalau hemoptisis harus disertai keluarnya darah dari saluran respirasi harus disertai dengan batuk. Jadi mungkin kalau orang awam bilang hemoptisis itu batuk berdarah, adik-adik. Jadi ada batuk gitu, kemudian ada darah yang keluar dari rongga hidung. Nah, penyebabnya banyak ya adik-adik ya. Bisa karena intoksikasi, bisa karena tumor pada rongga hidung, ada aneurisma atau pembentukan pembuluh darah baru percabangan dari arteri pulmonalis dan seterusnya, atau abses pada hepar. Ini nanti saya jelaskan di pertemuan kedua, bagaimana abses pada hepar bisa menyebabkan keluar darah dari hidung. Nah, ada beberapa buku, adik-adik, yang menggunakan istilah yang berbeda. Kalau misalnya darah itu netes dari hidung, namanya epistaksis. Tapi kalau dia ngalir gitu, gitu dari rongga hidung, namanya rinoragi. Tapi intinya, apapun itu, kita bisa menyebutnya sebagai epistaksis ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, kalau kita mau melakukan terapi, terapi itu sesuai dengan diagnosanya, terapi kausatif memiliki level paling tinggi. Kalau kausanya hilang, semua gejala akan hilang juga dan penyakit itu akan mengalami resolusi membaik gitu. Nah, ada pemeriksaan penunjang kalau adik-adik mendapatkan kasus epistaksis. Adik-adik harus mencari asal perdarahannya dari mana. Kalau darah itu keluar segar, berarti dekat dari rongga hidung. Tetapi kalau darah itu menghitam atau menggumpal, artinya ada waktu di mana darah itu mengalami koagulasi. Biasanya jauh dari yang lebih dalam adik-adik. Oleh karena itu, untuk menentukan asal perdarahan ini, adik-adik boleh memeriksa rongga hidung, melakukan auskultasi, melakukan radiologi, melakukan endoskopi atau melakukan pemeriksaan hematologi. Jangan-jangan gitu, asal perdarahannya diketahui tapi ternyata untuk yang hematologi, oh ternyata trombositnya rendah. Oh ternyata dia gak ada gangguan faktor koagulasi. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adik-adik, kalau kausanya tidak ketemu, kita ngapain Prof gitu? Adik-adik suportif saja. Kalau banyak darah yang keluar, harus transfusi dan lain sebagainya bisa dilakukan. Cuman sekali lagi untuk kita pada hewan besar di Indonesia ini faktor ekonomi itu masih menjadi yang utama adik-adik. Kalau sekiranya nggak bakalan ketemu, prognosanya tidak terlalu bagus, mungkin
dijagal jauh lebih baik supaya tidak merugikan para peternak, gitu ya. Kemudian yang kedua, adik-adik, obstruksi rongga nasal. Orientasi obstruksi harus benar ya, adik-adik ya. Jadi lumennya itu normal, lumennya normal. Tetapi apa ya, ada sumbatan di dalamnya. Misalnya kayak Lebaran kemarin tuh, adik-adik suka iseng tuh makan kacang atau makan jagung gorengnya itu dilempar ke atas. Bukan masuk ke mulut tapi masuk ke hidung, mau diambil tambah masuk ke dalam. Nah, itulah obstruksi adik-adik. Tapi kalau untuk anjing, sorry, untuk sapi dan domba, ini sering pada sapi dan domba ya adik-adik ya. Penyebabnya ini yang di bawah ini. Adik-adik lihat, bisa karena polip, bisa karena neoplasia, bisa karena corpora aliena, bisa karena parasit yang memang dia predileksinya ada di rongga nasal. Dia akan menyebabkan obstruksi. Sekarang adik-adik bayangkan kalau adik-adik ini hidungnya ada yang menyumbat. Adik-adik gejala klinisnya dyspnea, sulit bernafas tapi pada saat inspirasi. Nah, ini kebetulan tidak ada yang menemani saya untuk on cam begitu. Adik-adik boleh coba. Adik-adik coba sekarang hidungnya itu dipencet dari luar. Pasti inspirasinya lebih panjang. Jadi adik-adik bisa memberi note gitu ya atau catatan penting bahwa kalau tipenya obstruktif biasanya problemnya di upper respiratory tract dan dyspnea inspiratoris. Kira-kira begitu adik-adik. Kemudian ada wheezing adik-adik ya. Karena sedikit tersumbat, sumbatan ini tidak selalu total, kadang-kadang parsial, maka udara itu akan mengalami apa ya semacam turbulensi begitu. Sehingga ada suara wheezing pada saat inspirasi. Kemudian bisa juga snorting dan snoring. Ini saya tidak ulang karena sudah diberikan di diagnosa klinik, adik-adik pasti paham. Dan hewan itu karena tidak bisa ngupil adik-adik, dia akan menggoyangkan kepala berharap sumbatan itu akan lepas gitu. Tapi tidak selalu berhasil. Oleh karena itu kadang digosokkan ke kandang, dinding kandang begitu ya adik-adik, atau dia usapkan kemana sehingga terjadi perdarahan. Nah, ketika ada perdarahan, maka beberapa bakteri yang sifatnya purulen itu dia bisa yang piogenik ya maksudnya menghasilkan pus. Jadi kadang-kadang ingusnya itu berdarah dan mengandung nanah adik-adik. Nah, untuk ini biasanya hanya satu saja, unilateral. Apakah bisa bilateral? Bisa, tapi tidak banyak adik-adik. Nah, untuk yang begini, cari penyebabnya adik-adik. Terapi kausatif adalah terapi yang terbaik. Kalau nggak ketemu, boleh simptomatik. Kalau misalnya darahnya banyak, oh mau dikasih apa? Darahnya banyak, oh mau dikasih antikoagulan, monggo silahkan gitu. Boleh ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik perhatikan ada 3 gambar. Yang pertama ini kayaknya merah deh, tapi merahnya segar. Oh, mungkin ini berasal dari lubang hidung yang apa dekat dengan lubang hidung. Kalau yang nomor 2 kok kayaknya molor begini, kemudian dia sudah clotting. Kayaknya berasal dari yang lebih dalam gitu ya. Kemudian ini merah. Wah, kayaknya perdarahan, tapi aku nggak yakin tuh. Adik-adik boleh melakukan inspeksi dari dekat. Adik-adik ternyata ini adalah tumor pada rongga hidung, walaupun sama-sama warnanya merah, gitu ya. Jadi hati-hati, teknik diagnostik standar mulai anamnesa, pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan baik dan benar supaya tidak salah menentukan atau menegakkan diagnosa. Ops. Kemudian rinitis, tadi sudah bisa menjawab kalau sinusitis pada sinus, kalau rinitis pada mukosa rongga hidung ya adik-adik ya. Nah, karena kita ini dokter hewan, adik-adik, mohon maaf untuk yang seperti ini saya tidak bisa memahamkan adik-adik. Jadi untuk keperluan ujian, adik-adik hafal ya. Karena ini untuk sapi, kuda, domba, dan babi beda penyebabnya. Nah, ini mau tidak mau harus dihafal. Tapi adik-adik kan sudah dapat di semester sebelumnya. Pasti jauh lebih mudah. Kalau untuk babi, adik-adik kebanyakan adalah swine influenza penyebabnya untuk saluran respirasi. Kalau untuk domba, kuda, sapi, kambing itu berbeda-beda, gitu ya.
Nah, ini adik-adik, saya mau menunjukkan ke adik-adik bahwa ketika ada rinitis, maka biasanya akan keluar discharge dari rongga hidung atau discharge nasal. Adik-adik, discharge nasal itu bermacam-macam bentuknya. Adik-adik harus bisa memberi nama. Kemudian kenapa discharge nasal itu bentuknya macam-macam ya? Ada yang putih, bening, ada yang kayak susu kental manis, kadang-kadang kehijauan, kadang-kadang kayak jus alpukat gitu ya, ada coklat-coklatnya gitu. Nah, itu adik-adik ingus, ingus ya, discharge nasal itu adalah caranya penyakit itu berkomunikasi dengan adik-adik. Masalahnya adalah ketika adik-adik diajak ngomong dengan gejala klinis itu, apakah adik-adik paham? Nah, problemnya itu. Nah, tabel ini membantu adik-adik untuk sedikit memberikan penanda gitu. Oh, nek iki. Oh, nek iki gitu ya. Adik-adik perhatikan. Sebentar. Nah, saya ini dulu adik-adik ke sini. Adik-adik nanti rongga hidungnya dicek ya sama. Untuk hewan juga sama. Di mukosa rongga hidung itu ada dua sel. Sel goblet yang pink ini dan ciliated cell atau sel bersilia. Nih, ini kan hidungnya adik-adik ada rambutnya kan, gitu. Ini yang nangkep adik-adik. Kemudian di hidungnya adik-adik ada sel goblet. Sel goblet ini menghasilkan mukus. Adik-adik kalau utek-utek rongga hidung gitu ya nanti ya habis kuliah boleh ada rambutnya. Satu. Yang kedua pasti lembab adik-adik. Untuk apa? Ini mekanisme pertahanan adik-adik. Nah, ketika adik-adik misalnya mengalami rinitis alergi, gitu ya, kita kembali ke sini ya. Ada rinitis alergi, adik-adik. Misalnya pagi-pagi habis wudhu subuh gitu, tiba-tiba ingusnya keluar ler gitu, dan itu encer. Itu namanya serus, adik-adik. Perhatikan ya, kalau serus yang keluar, reaksinya adalah ini adalah sekresi yang berlebihan dari mukosa yang ada di dalam rongga hidung. Siapa dia? Dia itu sel goblet ini adik-adik. Ya, biasanya ada yang mukus, ada yang serus adik-adik. Kalau mukus, sel gobletnya mengalami hiperplasia. Kalau mukus yang keluar, adik-adik perhatikan, yang reaktif adalah kelenjar submukosa rongga hidung. Kalau begitu hanya iritasi biasa saja. Nah, kalau adik-adik tahu keluar tadi pagi habis subuhan, hidungnya meler, bentuknya serus, karena sudah tahu penyebabnya begini, ya iritasi ringan, perlu antibiotika enggak? Enggak. Betul, tidak perlu gitu. Coba bedakan dengan ini ya, adik-adik ya, purulen. Ingusnya adik-adik yang kayak susu kental manis deh, gitu. Kalau susu kental manis tuh reaksinya apa gitu? Ternyata akumulasi dan eksudasi dari neutrofil berupa pus. Nah, kalau ada neutrofil berarti ada mikroorganisme yang piogenik, adik-adik. Jadi udah tahu adik-adik, kalau ingusnya encer ya jangan dibiarkan, mungkin minum pereda sekresi rongga hidung. Tetapi kalau misalnya dibiarkan, lama-lama dia bisa infeksi. Jadi berubah menjadi yang ingusnya kayak susu kental manis ini gitu. Nah, kalau sudah tahu ini penyebabnya eh, mikroorganisme atau bakteri penghasil pus, ya dia harus memberikan antibiotika. Kira-kira demikian adik-adik. Tapi penderitaan kita sebagai dokter hewan belum selesai loh. Karena biasanya serus ini kumpul sama fibrin, serofibrinus, mukopurulen. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi mohon adik-adik ketika ketemu dengan ingus ngobrol dulu ya sebentar ya supaya adik-adik paham kira-kira ini yang mana sih gitu sehingga tahu langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Baik adik-adik. Apakah setiap penyebab penyakit tadi yang sudah disampaikan untuk rinitis ini selalu melibatkan sistem imun, tidak ada yang lain. Ada adik-adik yang lain dan menimbulkan lesi yang berbeda juga. Adik-adik perhatikan, kalau ada bakteri di mukosa rongga hidung, adik-adik, kemudian ini tidak bisa dieliminir oleh sel-sel imunokompeten gitu ya, tidak bisa difagosit, maka jaringan itu juga akan merespon. Maka bakteri ini dia akan dilokalisir di satu tempat, adik-adik, oleh sel-sel radang yang kompeten di situ, supaya dia tidak kemana-mana.
Jadi kayak diisolasi gitu, sehingga menimbulkan lesi yang demikian. Ini namanya lesi granulomatus ya adik-adik ya. Nih. Nanti kalau ada bakteri lagi gimana, Prof? Ya dilokalisir lagi. Makanya adik-adik lihat nih jaringan granulomatus ini kan banyak. Ini nanti TBC itu modelnya kayak gitu adik-adik. Lesinya granulomatus. Gitu ya. Semoga pelajaran imunologinya kemarin juga bisa dipanggil kembali supaya paham dengan perjalanan penyakit gitu ya. Baik adik-adik. Rinitis ini baik di hewan maupun di manusia tidak dianggap penting kecuali kalau mereka sudah kesulitan bernafas. Pasti ke dokter adik-adik. Sama, adik-adik selagi masih bisa bernafas, dengan hidung sebagian, dengan mulut masih bisa, pasti nggak ke dokter deh. Nanti kalau sudah ngik-ngok gitu, nggak bisa bernafas, baru ke dokter. Sama dengan ini gitu ya. Gejala klinisnya apa kira-kira nanti? Eritema dan ulcerasi pada mukosa nasal, adik-adik, karena itu tadi apa gesekan mekanik karena hewan besar ini tidak bisa sisi ya, tidak bisa buang ingus gitu ya. Kemudian dia akan mengeluarkan discharge nasal yang bentuknya bermacam-macam tadi, dan dia akan bersin. Adik-adik dicatat ya, untuk upper respiratory tract sampai dengan laring, gejala klinisnya adalah bersin. Setelah laring ke bawah, baru nanti gejala klinisnya batuk. Kalau dua-duanya upper dan lower, ya batuk dan bersin adik-adik. Jadi kalau adik-adik batuk, gitu, mesti kepikiran loh sekarang kayaknya sudah mulai kena yang di lower respiratory tract deh gitu, walaupun masih di level yang agak sedikit di atas gitu ya adik-adik ya. Terapinya apa? Balik lagi kausatif. Kemudian kalau merasa bahwa oh kayaknya iritasi ringan nih, aku alergi aja nih karena ingusku encer, kasih antihistamin ya adik-adik ya. Atau adik-adik tidak tahu penyebabnya tapi hidungnya tiap hari buntu. Adik-adik boleh menggunakan dekongestan. Obat tetes hidung itulah adik-adik yang ketika habis diteteskan kemudian rasanya plong gitu. Karena dia membuat konstriksi pembuluh darah ketika mukosa rongga hidung itu bengkak. Kemudian kalau konstriksi kan berkurang, tiba-tiba lega aja, tiba-tiba bisa bernafas saja. Nah, bisa juga dilakukan irigasi adik-adik menggunakan NaCl fisiologis. Kalau diduga ada infeksinya boleh ditambahkan antibiotika. Tapi kalau belum terbiasa saya tidak menyarankan karena nanti yang masuk misalnya seliter gitu ya. Nanti yang keluar cuma 750 mili gitu. Yang 2,5 itu ngendon. Kalau ngendon di hidung dia bisa masuk ke sinus-sinus yang ada di paranasal, di frontal, tergantung hewannya ya adik-adik ya. Nah yang terakhir tidak disarankan. Baik, kita ke penyakit yang berikutnya. Laringitis, tracheitis, bronkitis. Ini kayaknya 3 serangkai gitu adik-adik ya, 3 in 1 gitu, bestie lah mereka ini. Kalau satu kena, yang lain kena gitu. Nah, adik-adik perhatikan gejala klinisnya. Tidak lagi bersin adik-adik, tapi batuk. Inspirasinya keras, dyspnea. Jadi dyspnea-nya tetap inspiratoris. Katanya kalau inspiratoris tuh yang atas, Prof. Iya, di situ ada laring ya, adik-adik ya. Gitu. Tapi nanti kalau sudah ke trachea dan bronkus biasanya eh, inspirasinya masih tetap memanjang. Kecuali kalau parenkim paru kena, itu biasanya baru dyspnea expiratorik. Parenkim itu siapa? Ya kalau alveolinya atau interstisialnya kena. Penyebabnya sekali lagi mohon maaf dihafal ya adik-adik ya. Nah patogenesanya ini adik-adik, kalau ada iritasi pada mukosa laring, trachea dan bronkus, itu menyebabkan batuk. Jadi kenapa gejalanya bukan bersin, gitu ya. Kemudian kalau ada obstruksi parsial, itu menyebabkan dyspnea inspiratoris. Karena adik-adik lihat dari laring sampai trachea, bronkus itu apa ya seperti lumen yang relatif besar lah dibandingkan dengan alveolus. Jadi kenapa gejala itu muncul sudah dijawab di patogenesanya ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik. Begini, laringitis, tracheitis, bronkitis bisa kalau baru saja terjadi namanya akut ya adik-adik ya. Kalau adik-adik menanganinya dengan baik, dia kan bisa recovery.
Tetapi apakah yang akut ini bisa berubah menjadi kronis? Bisa, adik-adik. Kapan? Ini jawabannya ya, adik-adik ya. Kalau ternyata terbentuk abses di laring, trache maupun bronkus. Maksudnya gimana, Prof? Misal ya, awalnya hanya laringitis, tracheitis, bronkitis biasa, tapi penyebabnya adalah bakteri ya, adik-adik. Kemudian mereka organ itu akan memproteksi dengan membentuk kapsul sehingga jadilah abses. Adik-adik bayangkan awalnya infeksi biasa, kemudian berubah menjadi abses. Jadi bayangkan ada bisul di laring, di trache atau di bronkus. Adik-adik tahu sendiri bisul itu kalau tidak pecah atau dibawa ke dokter untuk diinsisi atau dieksisi itu tidak akan pernah bisa sembuh. Makanya dia berubah menjadi kronik. Paham ya adik-adik ya? Paham, Bro. Baik. Kemudian adik-adik mungkin tadi kan ada penyebabnya itu adalah virus gitu. Awalnya virus, tapi ternyata dalam perjalanan penyakitnya itu ada infeksi sekunder oleh bakteri. Nah, itu juga membuatnya menjadi kronis jauh lebih lama, adik-adik. Virusnya tidak bisa diobati, kemudian diperberat dengan mikroorganisme atau bakteri penyebab infeksi sekunder. Kemudian yang ketiga, adik-adik, infeksinya tidak membentuk abses, tapi infeksinya itu menyebar menuju ke kartilago arytenoid. Apa itu ya gitu. Adik-adik kalau X-ray itu seringkali di bawah trakea itu kan ada kayak tulang-tulang kecil-kecil banyak tuh. Nah itu kartilago arytenoid ada di situ adik-adik. Mungkin kalau yang emas-emas coba deh dirasa lehernya. Itu kan ada jakun ya. Kalau yang mbak-mbak pasti nggak ada lah gitu. Nah di daerah itu adik-adik. Adik-adik pasti paham kalau ada infeksi di hard tissue walaupun itu cartilage gitu itu proses wound healingnya itu jauh lebih panjang sehingga berubah menjadi kronik. Tuh. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal laringitis. Laringitis adalah radang pada laring. Gejala klinisnya kalau dia radang, kalor, rubor, tumor, dolor, dan fungsiolesa. Jadi, kalau adik-adik melakukan palpasi pada laring, laringitis itu bengkak adik-adik pasti. Tapi adik-adik untuk laringitis ini harus membedakan dengan obstruksi laring. Karena kalau ada obstruksi laringnya juga membengkak. Contoh paling hmm, contoh paling ekstrim deh adik-adik. Ini ya corpora aliena nih. Misalnya ada sapi makan bakso. Maksudnya baksonya seharusnya masuk ke GI tract. Mungkin karena keselak begitu, baksonya itu masuk ke laring adik-adik. Nah, itu obstruksi laring. Ketika adik-adik palpasi, itu tidak berbeda dengan ketika ada laringitis. Nah, itu harus dibedakan. Selain palpasi, tentu saja langkah-langkah diagnostik mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan yang lainnya harus ini kan ya adik-adik ya harus dilakukan. Kemudian ada penyebab yang lain odem karena alergi, misalnya adik-adik alergi udang, kemudian nggak melulu ada rasa gatal di kulit adik-adik. Kadang-kadang juga tiba-tiba anfal tidak bisa bernafas karena saluran respirasinya mengalami odema. Itu ya. Penyebab yang lain ada granuloma, ada intoksikasi organofosfat, kemudian ada TBC, ada neoplasia. Semua sumbatan yang ada di laring harus dibedakan dengan laringitis, adik-adik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk terapinya, adik-adik, terapinya paling bagus kausatif. Kalau ada penyebabnya itu bakteri, boleh memberikan antibiotika, adik-adik. Kalau adik-adik merasa bahwa dia berubah jadi kronis, keradangan kronis, adik-adik boleh memberikan steroid. Asal penyebabnya bukan virus ya adik-adik ya. Kemudian kalau memang tidak bisa dilakukan terapi dengan obat-obatan, adik-adik boleh melakukan tracheostomi dan tindakan operatif bila terdapat ses adik-adik. Dan tentu saja ini ditunjang dengan sanitasi lingkungan. Saya ingin menunjukkan tracheostomi kepada adik-adik. Nah, adik-adik, tracheostomi ini kalau memang karena obstruksi, adik-adik wajib melakukan X-ray ya, untuk melihat sumbatan itu ada di mana.
Kemudian kuda itu kalau adik-adik melakukan tracheostomi nggak harus bubuk kayak anjing gitu ya, boleh dilakukan dengan kondisi berdiri. Nah, adik-adik misal ini ada sumbatan di bagian sini dari X-ray, maka supaya hewan itu bisa bernafas, adik-adik melakukan tracheostomi di bagian distalnya, di bagian bawahnya ya adik-adik. Jangan kebalik ya, sumbatannya di sini, adik-adik bikin irisannya di atasnya kebalik. Jadi adik-adik boleh membuat irisan begini, ini yang vertikal, adik-adik atau yang horizontal, boleh. Pada hewan kecil kita pakai yang horizontal, adik-adik. Ini adik-adik perhatikan, nih trachea ini kan ada kartilago ya, ada cincinnya. Adik-adik membuat insisinya di bagian muskulus, jadi di antara cartilage dan cartilage. Boleh vertikal, boleh horizontal adik-adik ya. Kalau horizontal, adik-adik hanya mengiris muskulusnya. Tapi kalau yang vertikal, adik-adik biasanya harus motong cartilage. Nah, itu wound healing prosesnya jauh lebih lama. Nah, kemudian adik-adik setelah membuat irisan begini, sudah jadi, maka adik-adik menggunakan pipa ini dimasukkan ke dalam. Nah, ini sumbatannya pasti di atasnya sini kan. Kemudian, nah ini adik-adik yang nanti harus dihubungkan dengan oksigen mungkin di awal atau dia harus bernafas lewat lubang ini harus latihan gitu. Kalau di manusia ada fisioterapinya. Kalau di hewan insya Allah bisa spontan adik-adik. Nah, pipa ini adik-adik ada bandananya ya, seperti ini, nanti dipasangkan di leher supaya tidak bergerak-gerak dan dia dalam kondisi yang aseptis. Kalau adik-adik mau menganalogikan, lihat aja iklan rokok ya adik-adik, kan ada tuh orang yang lehernya terbuka. Nah, itu mereka bernafasnya lewat leher. Apakah bisa ditutup? Kalau problem di atasnya bisa diatasi, bisa ditutup, kemudian bernafas lewat hidung lagi adik-adik. Tapi perlu latihan kalau di manusia. Sinusitis, adik-adik. Sinusitis itu radang pada sinus. Sinusnya banyak. Ini harus X-ray juga, adik-adik. Sinus yang mana yang kena? Setiap hewan punya sinus yang berbeda-beda, punya apa ya kepekaan sinus mana yang mengalami sinusitis yang berbeda-beda pula. Nah, adik-adik perhatikan eksudatnya mukopurulen ya, adik-adik ya biasanya. Nah, terutama sinus frontalis. Frontalis itu yang ada di dahi. Kalau kita yang di bawah, kalau manusia yang di sekitar hidung ya adik-adik ya. Kenapa ini terutama pada sinus frontalis? Karena penyebab pada manusia dan sapi itu beda adik-adik. Kalau manusia karena rinitis yang tidak diterapi dengan baik gitu. Atau cara buang ingus yang salah juga bisa. Anatomi yang tidak benar pada hidung, misalnya kayak saya nih pesek tuh gampang sekali gitu adik-adik kena sinusitis gitu ya. Tapi kalau pada sapi adik-adik itu karena dehorning. Setelah dehorning, potong tanduk. Nah, potong tanduk ini tidak mungkin dilakukan sebelahan gitu ya. Satu dulu deh dicoba deh kayak operasi katarak gitu. Nanti kalau hasilnya bagus baru satunya langsung adik-adik dua-duanya. Nah, problem perawatan luka di area dehorning itulah yang seringkali menyebabkan adik-adik sinusitis. Nah, ini adik-adik ada eksudat pada nasal saat bersin atau batuk. Kepalanya selalu menunduk karena berharap ingusnya bisa keluar. Kemudian karena penyebabnya dehorning, ada bengkak pada daerah tanduk yang tadi habis bekas dipotong. Kemudian kalau dipegang adik-adik itu biasanya ada bunyi cerk, cerk, cerk gitu adik. Nah, untuk ini hati-hati ya adik-adik ya. Karena letaknya di kepala, dekat sekali dengan otak adik-adik. Infeksi yang terjadi bisa dengan cepat menyebar ke sistem saraf pusat adik-adik gitu ya. Nah, untuk ini caranya gimana? Adik-adik boleh karena udah tahu penyebabnya agen infeksius, boleh memberikan antibiotika lokal. Lokal itu di bekas ini adik-adik ya, bekas dehorningnya atau adik-adik memberikan obat-obatan sistemik kalau sudah parah. Kalau obat-obatan ini berasa gagal, adik-adik melakukan trepinasi ya. Trepinasi ya, adik-adik bukan trepanasi, trepinasi. Kayak pada manusia difoto dulu misalnya. Oh ternyata sinus yang di bawah mata nih yang kena. Maka bagian itu akan dibuka, kemudian tulangnya diplong, adik-adik dibolongi, kemudian diambil tuh ingus yang terperangkap itu diambil. Untuk pada hewan saya tunjukkan adik-adik ya tidak seaseptis atau sesteril pada manusia. Adik-adik perhatikan.
Karena ada mata kanan dan kiri, adik-adik bisa melihat bahwa mata yang kanan ini menonjol banget gitu. Ada problem adik-adik di sini. Ternyata setelah dilihat begini, ternyata dia post dehorning dan lukanya seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan sinusitis nih pada daerah ini adik-adik lihat dan ini karena digosok-gosokkan ada luka terbuka. Nah, karena hidung, mata, dan telinga itu punya saluran yang sama, adik-adik, maka perhatikan pada matanya pun dia ada problem nih. Ya. Selanjutnya, ini alat yang disebut trepin. Nah, itu tadi adik-adik yang untuk trepinasi untuk ngeplong ya. Jadi adik-adik X-ray dulu deh gitu. Lah, ingus itu terperangkap di mana gitu. Nah, setelah ketahuan, oh sinus ini. Nah, baru adik-adik diplong, dibolongi kayak gini. Nah, setelah bolong kayak ini adik-adik, yang terperangkap itu diambil adik-adik ingusnya. Kemudian dicuci, dibersihkan sampai bersih. Kalau pada manusia ada terapi laser adik-adik supaya memperbaiki luka di dalam sinus itu supaya tidak terulang kembali. Tetapi kalau untuk di hewan tidak, tapi setelah dicuci nanti bisa diberikan antibiotika adik-adik. Gitu ya. Ini teknik trepinasi kalau terapi awal yang diberikan tidak memberikan respon yang baik. Baik adik-adik, ini sangu untuk minggu depan ya, bekal untuk minggu depan. Adik-adik, ini biasanya saya menggambar gitu, tapi karena enggak bisa, ya sudahlah, enggak apa. Jadi adik-adik, penyebabnya banyak ya. Kongesti itu bisa primer, bisa sekunder. Adik-adik lihat, kalau primer berarti problemnya itu ada di respiratory tract. Tapi kalau dia sekunder, kongesti sekunder disebabkan oleh organ di luar respiratory tract. Siapa? Jantung ya adik-adik ya, CHF. Kanan, kiri, dan lain sebagainya. Monggo saja nanti dicoba dilihat kembali. Kalau perlu penjelasan nanti kita diskusi. Baik adik-adik. Adik-adik bayangkan ya, kita punya paru-parunya sapi besar gitu. Kemudian dia paru-parunya sapi itu besar. Bagian alveoli adalah bagian kantong yang isinya udara. Kemudian yang tadi keripik paru tadi adalah jaringan interstisial. Adik-adik sudah tahu bahwa pembuluh darah itu ada di permukaan alveoli, di dinding alveoli, dan di jaringan interstisial ya adik-adik ya. Baik. Adik-adik kita bedakan dulu kongesti dengan odema ya. Gitu. Adik-adik, kalau ada odema pada pulmo, adik-adik pasti membayangkan ada akumulasi cairan di dalam pulmo. Kemudian cairan ini tentu saja bisa berada di alveoli, bisa berada di interstisial. Cairan itu asalnya dari mana? Gitu. Pasti adik-adik mikir. Dari ekstravasasi cairan yang ada di pembuluh darah adik-adik biasanya. Jadi gini ya, kalau ada radang itu kan ada kalor, rubor, tumor, dolor. Rubor itu warna merah itu disebabkan karena pembuluh darah itu dilatasi. Ketika pembuluh darah di interstisial itu dilatasi, berarti lumenya membesar ya adik-adik ya. Kalau dia membesar seperti balon yang ditiup, makin besar, dindingnya makin tipis, betul ya? Mungkin saya minta Mbak Ratmasari, mungkin kalau saya bertanya, memberikan respon kalau iya, mungkin nggak usah buka mikrofon deh, mantu aja. Kalau nggak ngerti, geleng-geleng aja, nanti saya ulang lagi ya. Baik. Jadi kalau pembuluh darah itu dilatasi, dia akan membesar adik-adik. Dindingnya akan makin tipis. Ketika dinding tipis, akan terjadi ekstravasasi cairan yang ada di dalam atau eksudasi cairan yang ada di pembuluh darah keluar. Paham ya? Mbak Ratma, oh, baik, paham. Nah, cairan itu akan keluar, adik-adik. Nah, sekarang begini, kalau orientasi adik-adik melihat pembuluh darah yang dilatasi tadi itu dindingnya atau lumenya, dia dilated, namanya vasodilatasi. Paham ya? Nah, sekarang ketika pembuluh darah itu vasodilatasi, adik-adik bayangkan darah yang masuk ke dalam pembuluh darah yang dilatasi itu pasti jumlahnya banyak, volumenya banyak. Kalau kita orientasinya ke volume darah, kita menyebutnya kongesti.
Paham nggih, Mbak Ratna? Mohon maaf Kak, boleh diulang yang komisi Kak? Baik, jadi kalau pembuluh darah itu adik-adik melihat lumennya, dia dilatasi. Kalau adik-adik melihat isinya, darahnya tambah banyak, itu namanya kongesti. Paham ya? Mau kongesti, mau dilatasi, dua-duanya dapat menyebabkan edema. Tergantung organnya di mana. Kalau paru ya odema paru. Kalau di tempat yang lain ya odema di tempat yang lain. Gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa paham. Jadi di sini kongesti adalah peningkatan jumlah darah, volume darah ya adik-adik ya. Karena kita lagi ngomongin paru di dalam paru-paru. Karena membengkaknya pembuluh darah. Karena vasodilatasi. Gitu. Nah sekarang kalau edema ini adalah masuknya cairan intravaskuler ke parenkim nyelip-nyelip tadi di interstisial atau di alveoli. Adik-adik bisa membayangkan kalau ada cairan banjir deh misalnya, rembes deh, dia mengarah kemana? Ke yang lebih rendah, mencari daerah yang apa? Ya yang berongga. Kalau di paru yang berongga di siapa? Alveoli gitu adik-adik. Ya, jadi semoga dengan pemahaman ini jauh lebih mudah, gitu ya. Oke, kausanya adik-adik tadi sudah saya jelaskan. Nah, gejala klinisnya adik-adik. Ini patogenesa dulu aja ya. Kita lihat ke sini. Patogenesanya dulu ini. Adik-adik bayangkan ada paru-paru. Di paru-paru itu ada jaringan interstisial, kemudian ada bola-bola alveoli yang kosong, isinya udara. Adik-adik, kalau ada distensi kapiler, kapilernya distensi, dilatasi, maka alveoli tadi dia akan ketekan adik-adik. Bentuknya tidak bisa bulat lagi karena ketekan. Dia tidak bisa mengambil udara sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau ada dilatasi pembuluh darah atau distensi pembuluh darah apapun ya adik-adik ya, maka dia akan menekan alveoli sehingga rongga udara efektif alveoli akan berkurang. Bisa membayangkan ya? Ya, baik. Kemudian kalau ini terjadi berarti alveoli kan banyak. Kalau dia ketekan banyak, efektivitasnya turun banyak, berarti kapasitas vital paru-parunya turun dong. Iya. Nah, karena dia kekurangan oksigen